Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kembali lagi bersama kami ya pada webinar sore hari ini, yang mana pada webinar sore hari ini kita akan membahas bagaimana sih cara berinvestasi di saham gitu. Nah, materi ini nanti akan disampaikan langsung oleh Coach Farhan Maulana ya. Tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Coach Farhan Maulana untuk menyampaikan materi. Oke, terima kasih pada Mas Petrus sudah mengizinkan saya untuk mempresentasikan review dari kelas rahasia trading saham. Nah, oke, sebelumnya perkenalkan saya Farhan Maulana ya. Aktivitas sehari-hari adalah mengajar dan juga berinvestasi saham dan kurang lebih untuk saya sendiri ya pengalamannya hampir baru 2 bulan ya. Tapi ya insya Allah dari pengalaman ini sudah saya eh, jadikan sebuah kurikulum gitu untuk apa untuk teman-teman bisa mendapatkan penghasilan dari saham. Nah, oke, materi yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana cara berinvestasi di saham. Oke, sebelumnya teman-teman mungkin ada yang belum tahu nih apa sih yang disebut saham itu, ya kan? Ya pasti sebagian dari teman-teman pun masih masih awam ya kan, saham itu apa, segala macam. Oke, saham itu sederhananya adalah sebuah instrumen ya, instrumen atau sebuah hak pemilikan. Jadi kalau kita saham itu diibaratkan kita sebagai pemilik suatu bisnis atau perusahaan yang dimana perusahaan itu memiliki ibaratnya memiliki yang dimana berjalan untuk apa, untuk kita investasikan. Misalkan gini, ada teman kita nih yang usaha bis bakso ya kan, dan dia usaha bis baksonya udah berjalan sukses ya, katakanlah bis baksonya itu udah omsetnya udah meningkat dan dia ingin membangun cabangnya lagi gitu, dari bis bakso itu. Tapi karena dia nggak punya aset yang dijaminkan ke bank, ya maka solusi yang dia tawarkan adalah ya mencari investor yang mau berinvestasi di bisnisnya tersebut. Nah, maka dari itu dia akan membuat satu proposal atau apa pengajuan yang dimana untuk menarik para investor. Nah, dia akan memberikan bagian saham yang ada di bisnis bakso tersebut. Jadi kita sebagai investor itu kita menanamkan modal di suatu bisnis. Untuk apa? Untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Jadi kalau kita berinvestasi saham itu tujuan kita ya untuk mendapatkan keuntungan. Tapi di balik itu juga ada yang namanya resiko gitu. Nah, resiko itu bisa kita antisipasi jika kita punya money manajemennya tepat. Jadi kalau kita nanti punya money manajemennya itu bagus ya kan, kita tahu nih ketika misalkan saham ini turun dan segala macam, nah kita tinggal lakukan apa nih untuk kita save modal kita. Nah jadi itu ya, gambarannya adalah saham adalah sebuah kepemilikan hak atau porsi dari suatu lembaga atau perusahaan yang dimana dia
memberikan dua keuntungan. Satu yaitu capital gain. Capital gain itu adalah dari kenaikan harga suatu barang, ya. Yang kedua adalah dividen. Nah, kalau dividen itu dari bagi hasil keuntungan. Jadi kalau perusahaan itu misalkan punya profit bersih katakanlah 100 miliar, ya dia mau bagikan dividen ke para investornya dari 50% keuntungannya. Nah, kita sebagai investor yang karena sudah dimana kita membeli ya sahamnya si perusahaan ini, katakanlah perusahaan A, ya. Nah, kita dapat hak hak untuk menikmati profitnya tersebut, profit dari perusahaan tersebut. Walaupun kita bukan sebagai pengelola, ya, kita nggak punya karyawan, ya kan. Jadi saham itu gitu. Jadi ya ibarat kata gini, Anda sebagai pemilik gitu, saham. Oke, lanjut. Nah, kalau kita lihat kalau dalam susunan jabatan ya di sebuah perusahaan, kita sebagai investor atau pemegang saham itu lebih tinggi gitu jabatannya ketimbang si manajemen gitu. Kenapa? Karena ya kita punya hak kuasa untuk vote, untuk apa? Untuk memantau perusahaan ini berjalan dengan baik atau enggak, ya. Jadi kalau perusahaan ini ibarat kata manajemennya buruk, kayak misalkan direktur utamanya itu enggak benar ya kan, dalam hal menjalankan dan mengelola perusahaan, kita pun sebagai investor akan pergi ya perusahaan itu untuk apa, menarik modal saham itu sebagai apa sih, ya pemilik modal, ya. Jadi karena kita sebagai pemilik modal, ya kita pastinya itu dalam susunan perusahaan ya di atasnya tuh. Jadi ya udah yang paling tertinggi lah, ini gambarannya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mungkin saat ini sebagai karyawan atau apa ya kan, nah kesempatan sekali kan langsung scale up menjadi investor ya kan, dengan modal ratusan ribu pun bisa kita menjadi seorang investor di satu perusahaan. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman nantinya ya bergabung di kelas rahasia trading saham, saham, nah, nanti saya akan benar-benar mengajarkan bagaimana cara kita menjadi investor di sebuah perusahaan. Nah, jadi seperti itu. Ya pada intinya seorang investor pun juga berhak mengetahui laporan keuangannya. Nah, nanti kita sebagai investor juga nanti akan mendapatkan hak khusus, yaitu yang dimana ada yang namanya rapat RUPS, rapat umum pemegang saham. Nah, itu biasanya setiap 6 bulan sekali atau bahkan setahun sekali. Biasanya perusahaan-perusahaan terbuka itu selalu mengadakan RUPS secara offline atau Zoom ya. Itu kalau sekarang kayaknya kebanyakan Zoom ya. Tapi ada juga sih yang offline. Nah, RUPS itu ya gunanya untuk apa? Untuk memberitahukan kinerja perusahaannya seperti apa, terus pendapatan perusahaannya itu seperti apa, terus laporan keuangannya itu seperti apa, dan juga mungkin ada penawaran saham baru gitu, nantinya. Nah, jadi seperti itu ya. Dan kita juga diperkenalkan dengan manajemen perusahaan tersebut, kayak direktur utama, komisaris, ya, direktur di bidang-bidang masing-masing. Oke, lanjut. Oke, lanjut slide-nya. Oke,
Kenapa harus berinvestasi di saham? Oke, yang pertama jualnya gampang ya. Jadi kalau di saham itu kenapa jualnya gampang? Karena disediakan si pembelinya gitu. Jadi kapan aja Anda mau jual sahamnya, hitungan detik bisa kejual. Tapi biasanya sih kalau kayak properti ya kan atau mobil itu kan kita susah ya jualnya ya, karena kan ya Anda tahu sendiri gitu kan. Properti kan harganya puluhan juta dan juga hanya orang-orang tertentu lah yang punya uang segitu. Jadi saham nggak perlu nyari-nyari pembeli lagi, udah ada pembelinya gitu. Jadi kita nanti akan membeli saham gitu. Yang kedua nggak perlu skill jualan. Ya iya, kita kan menanamkan modal, ya kan. Kita nggak perlu lah pakai skill-skill jualan. Paling kita ya hal yang harus kita miliki skill itu adalah dalam menganalisa, ya, menganalisa laporan keuangan, terus juga menganalisa berita-berita dari suatu perusahaan, terus menganalisa teknikal, ya, grafik selama harga siklus harga selama 1 tahun, 3 bulan kah, atau sebulan. Nah itu kita akan lebih banyak ke situ. Jadi nggak perlu tuh kita pakai ya jualan apa ya kan. Nah jadi itu sih. Terus juga yang ketiga adalah diundang gitu, dalam rapat umum pakai saham. Jadi jika Anda memiliki saham di perusahaan A ya kan. Nah, maka otomatis ketika ada jadwal rapat umum saham, Anda akan diundang ya. Diundang sebagai apa? Ya sebagai pemilik lah. Ya kan? Karena kita sebagai pemilik ya wajib lah kita diundang sama perusahaan. Tapi hak kita mau hadir atau enggaknya itu hak kita gitu kan. Yang penting kan perusahaan wajib mengundang para investor gitu. Karena kan dia punya hak yang dimana hak suara memutuskan apakah nantinya perusahaan ini seperti apa ke depannya dan segala macam gitu. Jadi semua keputusan dari dewan direksi itu harus disampaikan dulu ke pemegang saham. Nah, itu prosedur perusahaan seperti itu. Ya, yang keempat tadi sudah saya jelaskan ya, Anda memiliki jabatan yang tertinggi ya. Jadi ya sebagai investor ya Pak, pastinya kita disebut pemegang saham, nah itu udah tertinggi jabatan di perusahaan. Ya Anda boleh cek itu ya, struktural. Nah, kontribusi juga kita kepada ekonomi negara. Kenapa? Ya karena kita menghidupkan perusahaan dengan modal kita. Perusahaan itu bisa bertumbuh. Gitu. Perusahaan itu bisa berjalan. Ya karena ada yang namanya modal dari kita. Jadi ya perusahaan itu mendapatkan tambahan modal bukan dari bank atau bukan dari siapapun, tapi dari publik masyarakat. Ya, jadi kita juga bisa membantu menciptakan lapangan kerja. Coba bayangin deh teman-teman. Kalau teman-teman menginvest di suatu perusahaan, yang dimana perusahaan itu punya 10.000 karyawan, punya mungkin 1 juta pembeli, atau punya produk yang berkualitas, ya katakanlah Unilever, ya kan, atau perusahaan-perusahaan Indofood, ya Astra International, ya. Jadi keuntungannya itu benar-benar deh. Teman-teman nggak perlu punya karyawan, ya. Nggak perlu yang namanya nyari pembeli, ya. Nggak perlu yang namanya bangun bisnis dari nol. Terus apalagi? Nggak perlu lagi kita mengontrol karyawannya satu persatu, gitu ya. Terus kita nggak perlu pusing di penjualan. Penjualan udah diurus oleh yang ahlinya, ya kan.
Nah, jadi itu kita nggak perlu pusing kan, yang kita harus lihat adalah kinerja perusahaan aja udah, stok sama laporan keuangan setiap setiap, eee, 3 bulan sekali. Nah, jadi itu ya, itulah yang menjadi keuntungan kalau kita menjadi, investor atau berinvestasi di saham. Oke, lanjut. Nah, tahukah, teman-teman ya, kenapa harus investasi di saham? Nah, ini kan sebuah peluang ya untuk nanti mendapatkan passive income secara online. Ya, sebenarnya bisa kan ya dividen, dividen suatu perusahaan atau Anda fokus di capital gain, yang dimana itu juga bisa jadi passive income juga jika Anda memang udah tahu caranya ya, udah tahu caranya nih profit 10% bisa dan juga di passive income teman-teman gitu. Yang dimana ya Anda nggak perlu yang namanya terlalu kerja keras ya kan dan segala macam ya. Jadi itu, dan juga tidak terbatas secara mudah dan cepat ya. Jadi karena kita cuma melalui handphone ya untuk berinvestasinya, jadi kita gitu dan cepat ya, dalam berinvestasi. Keluar kalau kita kita harus keluar ke tokonya dulu ya, terus beli emasnya ya kan. Kalau ini enggak, ini pure via online gitu kan. Kita bisa jual beli nggak perlu lagi keluar-keluar. Jadi untuk Anda yang, eee, work from home pun bagus gitu. Apalagi untuk berinvestasi saham ini harganya cukup terjangkau. Kalau dulu dulu bener-bener dah hanya untuk orang-orang yang punya modal puluhan juta dulu di saham ya. Sekarang karena apa? Karena eh, ya Bursa Efek Indonesia ingin lebih banyak menciptakan para investor baru, ya makanya untuk investasinya lebih diperkecil ya, dengan hanya mungkin sekitar 100.000 pun teman-teman udah bisa menjadi seorang pemegang saham di sebuah perusahaan. Nah, jadi itu yang sangat-sangat, menjadi keunggulan gitu. Nah, apalagi kan fleksibel ya dan mudah lakukan membuat saham lebih banyak di diminati. Nah, jadi memang lagi tren-trennya ya, karena di masa pandemi saham ini lagi tren lah di dunia digital sekarang ini. Namun yang harus jadi, faktor pentingnya adalah harus mengetahui ilmunya. Kalau teman-teman investasi ujug-ujug ngikutin orang-orang beli saham apa, kita ngikutin gitu kan. Tiba-tiba sahamnya anjlok, ambles. Karena kita nggak punya ilmu, ya kita diemin. Makin besoknya makin ambles lagi, ya. Nah, itulah karena nggak punya ilmu dan mentor. Makanya penting yang namanya kita punya, eee, minimal ilmu lah, ilmu basic tentang analisa fundamental ya, dan juga punya mentor untuk apa, untuk kalau misalkan kita nyangkut di satu saham, ya mentor lah yang sudah punya pengalaman ya, bisa memberikan solusi apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi untuk teman-teman pemula jangan sampai, ya berjalan sendiri ya, perlu punya mentor gitu dalam berinvestasi. Oke, lanjut. Nah, pada kenyataannya tidak semua orang bisa mendapatkan profit ya
dalam berinvestasi di saham. Iya, kesalahan yang sering dilakukan pemula yaitu satu, tidak memiliki ilmu dalam berinvestasi, ya. Yang kedua, tidak dapat membaca fundamental saham yang baik. Yang ketiga, hanya sekedar ikut-ikutan teman yang belum punya pengalaman. Jadi ya kayak tadi ya, temen beli apa kita ikutin, tapi kita nggak tahu kan ketika temen itu sahamnya anjlok dia langsung buru-buru jual, kita belum jual-jual. Ya, ya itu karena memang kita nggak punya basic ilmunya. Terus tidak mengetahui strategi kapan harus menjual dan membeli. Nah, ini kebanyakan eh, teman-teman yang belum tahu gitu. Kapan saatnya nih harus kita beli, kapan saatnya harus kita jual. Lalu tidak mengetahui trik mengatasi salah beli saham. Nah, banyakan kan orang-orang yang ya biasa disebut nyangkut ya. Nyangkut itu ya kita nyangkut di saham ketika sahamnya itu ambles turun ya kan. Karena kita mau jual pun juga udah parah ya kan, penurunan portofolio kita katakanlah udah minus 20%. Nah, itu kan cukup lumayan kalau kita jual sahamnya ya kita rugi. Tapi kalau kita selama kita nggak jual sahamnya, tapi portofolionya minus, itu kita sebenarnya nggak berkurang uang kita di RDN. Jadi memang harus harus sabar, memang harus sabar. Nunggu sampai nanti akan naik kembali sahamnya. Setelah itulah baru kita ketika saham udah naik mulai kan kerugiannya itu berkurang bahkan bisa bisa sampai profit lagi. Itulah eh, saham seperti itu ya siklusnya ya. Dan masih banyak lagi ya untuk kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan investor pemula. Oke, lanjut. Nah, di sini saya memperkenalkan ya sebuah kelas yang dimana telah diikuti lebih dari 300 peserta ya. Nah, dari 300 peserta itu sudah banyak ya para investor baru yang kami bersama tim juga ciptakan. Jadi dari ibu rumah tangga, dari karyawan, dari orang yang mungkin pengangguran ya, terus juga profesi-profesi dokter lah ya. Jadi semua belajar dalam kelas ini supaya apa? Supaya menjadi seorang investor atau maupun trader. Nah ya, jadi kita nggak cuman satu 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 konsep ya, yang dimana kita fokus belajar dua-duanya. Mau itu nanti teman-teman mau jadi investor atau teman-teman mau jadi trader. Bedanya apa Mas Farhan? Bedanya ya beda di fokusnya. Kalau investor fokus di dividen dan capital gain, kalau trader ya fokus di capital gain dan dia nggak pernah fokus di dividen. Nah, jadi itu bedanya. Nah, mungkin bisa di-share ya testimoni-testimoni yang memang dari peserta-peserta kita ya yang udah berhasil take profit di eh, di saham.
Nah, ini beberapa testimoni dari member ya, member yang dimana kemarin mereka ikut workshop pertanggal 24, 22 ya, 22 sampai 23. Nah, itu mereka langsung ketika malamnya selesai saya trainingkan, mereka langsung mendapatkan ya cuan atau profit dari saham-saham yang saya rekomendasikan. Ada yang profit itu 1%, ada yang profit 3%, ada yang profit bahkan 3 kali dia tuh profit. Ya kalikan aja kalau 2% dari satu saham, 3 kali dia profit ya 6%. Ada juga yang profit sampai 10% ya. Nah, jadi ya ini hasil dari pembelajaran yang kita lakukan. Jadi saya benar-benar belajar itu praktek. Nggak ada teori-teori, ada sih teori, tapi hari kedua itu benar-benar kita praktek ya. Ini ada yang 20% nih ya, Mas Ban Pedron. Nah, ini 20% dia ya di saham apa departemen departemen store. Nah, jadi simple gitu. Simple jika Anda benar-benar serius dalam belajar, dalam berinvestasi, Anda akan bisa mendapatkan profit dari saham dalam hitungan menit, bahkan hitungan jam, bahkan 1 hari pun juga Anda bisa gitu. Ya karena apa? Karena ya kita adalah trade jual beli ya, jual beli suatu perusahaan, hak kepemilikan perusahaan. Nah, jadi ya teman-teman bisa lihat sendiri gitu. Ini ada yang 25% ya. Ya bayangin aja kalau sehari konsisten 25% selama 25 hari, kalau di saham itu Sabtu Minggu libur ya, sama kayak orang kerja lah. Jadi Senin sampai Jumat doang kita berinvestasi. Nah, ya Anda bisa bayangkan lah 25% dari modal Anda. Ya katakanlah Anda punya modal 1 juta, 100.000 atau 1 juta atau berapa. Ya 20% dari modal Anda itu udah berapa keuntungannya gitu. Ya, silakan teman-teman pertimbangkan. Karena apa? Kelas ini memang murah banget. Ya, memang kenapa saya jual terjangkau ya karena pengen saya adalah menciptakan 1 juta para investor baru. Nah, jadi memang kita ingin lebih banyak investor-investor baru yang di mana mereka bisa menghasilkan dari rumah melalui smartphone dan mereka bisa menghidupi keluarganya. Nah, ini nih Pak Ruli nih, semangat banget dia. Profitnya wah, ini udah hampir lebih dari 30% nih. Ini Pak Ruli loh, yang dimana baru belajar selama 2 hari dan mereka memang konsisten banget dia prakteknya dan alhamdulillah dia bisa profit kurang lebih hampir 40% selama seminggu. Nah, itu luar biasa ya. Jadi teman-teman silakan pertimbangkan lagi ya jika memang teman-teman merasa eh, ingin menjadi seorang investor ya kelas inilah cocok untuk teman-teman. Kalau teman-teman saya mau menghasilkan nih dari kata penghasilan dari saham, nah ini juga cocok, mau dapatkan penghasilan cocok ya. Ini nggak perlu lagi ya teman-teman yang namanya harus berjibaku gitu ya dalam hal, kalau teman-teman kan ada yang suka nggak suka jualan ya, kalau tipe-tipe saya kan suka jualan ya, atau Mas Badrul suka jualan. Jadi ya karena kita passion jualan ya kita jualan. Tapi kalau teman-teman ada yang gengsi jualan, saya gengsi nih jualan, saya malu kalau jualan nih Mas Farhan, ya udah di saham aja. Di saham temen-temen nggak perlu jualan langsung ke orang ya, karena ada pembelinya.
pembeli udah siap dijualin. Nah itu ya. Jadi udah puluhan, ratusan, ratusan testimoni ya yang sudah merasakan dampak dari kelas saham. Oke, lanjut Mas Bat. Oke, ini materi yang akan Anda dapatkan jika Anda bergabung di kelas rahasia trading saham bersama saya. Ya. Yang pertama adalah mindset investasi di pasar modal. Kenapa mindset itu penting? Karena ada saja orang yang berpikiran ya, oh saham itu seperti ini, oh saham itu ini, saham itu ini. Mindset itu sangat penting untuk apa? Untuk supaya kita terjaga dalam berinvestasi. Nah, ini faktor terpenting memang yang harus saya ajarkan sebelum praktek ke dunia pasar modal atau dunia saham gitu. Jadi pasar modal itu ya sebagai instrumennya ya, instrumen yang menyediakan saham-saham yang untuk kita berinvestasi. Nah, jadi itu ya. Terus juga mengenal saham konvensional. Oke, lanjut Mas Badrus ke slide. Nah, kita nanti juga akan mendaftar di sekuritas. Sekuritas itu penggunanya apa Mas Devan? Sekuritas adalah penyedia atau jasa yang menyediakan platform untuk kita berinvestasi di Bursa Efek Indonesia. Jadi kita nggak bisa langsung tuh ujuk-ujuk ke Bursa Efek Indonesia mau investasi saham, nggak bisa. Pastinya nanti dia akan nyuruh ke sekuritas, gitu ya. Nah, sekuritas ini kayak broker atau perantara antara si investor kita nih pemodal sama Bursa Efek Indonesia yang menyediakan platform saham-saham perusahaan. Jadi sekuritas perantaranya. Dan juga kita mendapatkan rekening dan nasabah, ya kan? Yang juga materi yang kelima adalah memahami fitur aplikasi sekuritas. Nah, nanti teman-teman juga akan saya jabarkan gitu fitur-fiturnya. Terus memilih saham konvensional dan syariah untuk dibeli. Nah, jadi kita akan banyak tuh ya mencari-mencari kalau teman-teman mau fokus di saham syariah ya fokuslah di indeks ini ya kan. Jadi seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini langsung ke hari kedua kita akan praktek lebih banyak yang dimana kita akan praktek analisa fundamental perusahaan.
Ya, fundamental perusahaan itu ya dari manajemen, dari laporan keuangan ya, atau sales, atau dari ekuitas, utangnya dia, asetnya dia, dan masih banyak lagi lah hal-hal yang itu bisa menjadi analisa kita. Juga analisa laporan keuangan perusahaan. Jadi selama per kuartal perusahaan ini bagus gak kinerja keuangannya, atau bahkan malah perusahaan ini malah rugi. Ya, jadi kita bisa tahu karena kan dia kalau udah masuk perusahaan publik, ya otomatis dia akan menjabarkan semua, akan memberikan transparan gitu kan atas laporan keuangan gitu. Juga nanti saya akan sharingkan bagaimana pengalaman saya mendapatkan profit 55% dalam waktu 30 menit dari saham. Jadi sebuah pengalaman saya yang ini udah saya ketahui pola ya, pola kerjanya. Jadi teman-teman tinggal mempraktekannya aja. Oke, lanjut. Nah, ini dia yang teman-teman tunggu-tunggu ya. Kenapa? Kita akan memberikan bonus spesial untuk teman-teman khusus 50 orang tercepat ya. Yang dimana teman-teman mendaftar melalui link affiliate ya, atau melalui link yang diberikan oleh si pengundang teman-teman. Kita akan berikan gratis rekomendasi sinyal saham selama 1 bulan senilai 500.000. Nah, jadi nanti selama sebulan saya akan memberikan rekomendasi saham-saham apa yang bagus untuk kita beli, yang bagus untuk kita mendapatkan profit ya. Nah, jadi Anda nggak perlu pusing lagi, Mas, saya harus milih saham apa. Nanti saham udah saya rekomendasikan setiap harinya nanti selama 1 bulan. Nah, jadi seperti itu ya kurang lebih. Oke, lanjut. Nah, di luar sana, kalau Anda ikut di lembaga training saham yang apa, yang profesional ya kan, itu investasinya adalah sekitar 4,5 juta per 3 bulan. Kalau Anda gabung di kelas online rahasia trading saham, Anda cukup bayar kurang lebih di bawah 300.000, tapi Anda mendapatkan fasilitas seperti seperti jutaan. Jadi hanya bayar sekali, Anda bisa dapat fasilitas sekelas lembaga seperti ini gitu. Jadi benefitnya Anda dapat signal, Anda dapat video pembelajaran, Anda dapat nanti juga kita ada live trading, ada juga nanti kita konsultasi portofolio ya sama saya, dan masih banyak lagi. Itu kalau dinilaikan bisa 5 jutaan. Kita berikan khusus untuk teman-teman dan memang membantu menciptakan investor baru. Ya, kita kasih harga khusus ya di bawah 300.000. Oke. Jadi silakan pertimbangkan teman-teman ya untuk untuk bergabung di kelas rahasia trading saham. Jadi kalau teman-teman mau mendaftar di kelas saya, silakan hubungi pengundang atau yang memberikan link video ini ya, yang dimana nantinya Anda tinggal daftar melalui website. Nah, setelah itu Anda bisa masuk dan bergabung di grup support Telegram. Oke, itu saja yang saya sampaikan, cukup sekian dan sampai jumpa di member area. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.